فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Wabil Khusus Kiai Jafar Atayar LCSE selaku pembina dari Yayasan Rohaya, yang saya hormati Kiai Abdul Salam LCMA, Kiai Haji Abdul Salam LCME, guru kita semua yang mengajar tafsir Jalalain, yang mengajarkan kita Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yang kedua yaitu kita zikir, memuji kepada Allah dengan aura bersyukur atas yang insyaallah kita jadikan dengan lantaran kita berzikir kepada Allah, lantaran kita ingat selalu kepada Allah, sehingga kita pun diingat Allah dan diselamatkan oleh Allah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, anjuran kewajiban kita untuk muslimin wal muslimat, yaitu talabul ilmi bagi muslim laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan talabul ilmi. Jadi dalam malam ini, di malam hari ini 3 perkara kita capai. Pertama, kita membuktikan bukti cinta kita kepada Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, kita membuktikan bahwa kita menjalankan syariat yang dibawakan oleh beliau, yaitu berzikir, memuji kepada Allah. Dan ketiga, kita melaksanakan yaitu talabul ilmi. Sekalipun sudah tua, sampai liang lahat pun kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Maka baik pada hadir sekalian, saya atas nama Dakwah Pondok Pesantren Rohaya 2 mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Tidak bisa memberikan apa-apa kepada para hadir sekalian, pada jamaah, para pejuang, cuma bisa mendoakan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, untuk para pejuang, untuk para jamaah. Senantiasa mudah-mudahan kita selalu mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan bisa menjauhi larangan Allah, sehingga kita dicetak menjadi orang yang la'allakum tattaqun, kita dijadikan Allah orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita makhluk yang mulia. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita hidup dalam kesempurnaan, mata yang sehat, akal yang sehat, anggota tubuh yang sehat. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita petunjuk di dalam hati kita sehingga kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang berkah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang mulia, perkumpulan yang berkah yang telah mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi yang mulia yang agung, karena beliau kita dijadikan mulia oleh Allah. Karena beliau kita mudah masuk ke dalam surganya Allah. Karena beliau yang selalu berdoa untuk umatnya, meneteskan setiap harinya, setiap sholatnya untuk umatnya, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para orang tua kami yang hadir pada malam hari ini, para asatidz, para kiai, para orang tua kami, wabil khusus Wahibul Bait, Bapak, Cecep, dan Ibu Mukom sekeluarga. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, diberikan keberkahan rezekinya, diberikan keberkahan keluarganya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan anaknya anak yang soleh-solehah. Kemudian kita akan lanjutkan ayat surat Al-Baqarah yang selanjutnya. Kemarin membahas tentang bagaimana keberkahan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya jelaskan kita bisa bertemu seperti ini, kita bisa tersenyum dengan istri kita, kita bisa sayang kepada anak kita, kita bisa sayang kepada tetangga kita, kita bisa sayang kepada orang yang membutuhkan. Itu berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita itu dalam kebodohan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dalam kehinaan, kita dalam kesengsaraan. Makanya pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peradaban yang paling mulia, peradaban yang paling baik zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi Muhammad, suatu negara menjadi hebat, suatu negara menjadi mulia dikarenakan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pada zaman Nabi Muhammad, belas kasih masih sangat banyak. Melihat anak kecil tumbuh belas kasihnya, melihat orang tua tumbuh kasih sayangnya, melihat orang yang tidak mampu tumbuh untuk pengen membantu. Di mana-mana isinya adalah belas kasih, di mana-mana isinya adalah husnudzon. Coba kalau pada zaman sekarang, kalau zaman sekarang itu isinya bukan husnudzon, kalau zaman sekarang itu isinya bukan belas kasih. Bagaimana seorang suami dengan istri, bagaimana seorang anak kepada orang tuanya, apakah ada yang namanya kasih sayang? Sedikit pada zaman sekarang. Makanya
zaman yang paling mulia, peradaban yang paling mulia yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, ketika orang itu sudah masuk Islam, maka dia dijamin satu, darahnya dijamin oleh orang Islam. Antar sesama Islam nggak boleh bunuh-bunuhan. Yang kedua, dijamin hartanya. Antar umat Islam nggak boleh yang namanya saling ngambil barangnya orang lain. Tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan apa? Kalau umpama dulu mau unta ya, kendaraan yang paling mewah itu biasa. Nggak ada yang berani nyentuh sama sekali, nggak ada. Karena apa? Kalau dia ngambil barang itu, maka otomatis dia menyakiti dirinya sendiri. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak iman seorang hamba apabila dia tidak cinta kepada tetangganya, tidak cinta kepada saudaranya, sampai apa? Melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Coba kalau zaman sekarang, coba kalau ada barang yang bagus sedikit taruh di luar rumah, hilang atau enggak? Hilang atau enggak? Antar sama satu Islam, satu tetangga, satu desa, satu negara, sudah enggak ada yang namanya kepercayaan. Tapi pada zamannya Nabi Muhammad saling percaya, dijamin hartanya, tidak mungkin ada yang menyentuh sama sekali hartanya orang Islam. Pada zaman Nabi Muhammad, zaman yang paling mulia, terjaga wibawanya, terjaga kehormatannya antar sesama Islam, tetangga dan lain sebagainya, dijaga kehormatannya. Gak ada satu sama lain menjelekkan, gak ada. Yang ada cinta, yang ada rahmat, kasih sayang. Gak ada yang namanya suudon, saling panas, ini dan lain sebagainya. Gak ada pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya ceritakan bagaimana belas kasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad kalau umpama mendapatkan makanan, kalau kita langsung makan atau lihat tetangganya, Bu? Langsung Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, sama-sama. Kalau umpama Nabi Muhammad lapar, maka para sahabat juga lapar. Gak ada yang namanya satu kenyang, yang lainnya lapar. Gak ada. Kalau kenyang, kenyang semuanya. Kalau lapar, lapar semuanya. Coba. Ketika semuanya pada lapar, para sahabat-sahabat Nabi, ketika dalam keadaan perang, di situ lapar, gak ada makanan. Kemudian Nabi Muhammad disuguhi makanan, yang mana makanan ini cukupnya adalah untuk Nabi Muhammad saja. Kasihan Nabi Muhammad perlu makan. Akhirnya ada seorang sahabat langsung menyembelih kambing, kemudian dikasihkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Makanan tadi yang sedikit, langsung Nabi Muhammad, wahai para sahabat, sini semuanya. Disuruh untuk datang kepada makan. Akhirnya yang ngasih makan, waduh, bingung ini. Niatnya untuk Nabi Muhammad saja, malah para sahabat dipanggil semuanya. Kira-kira kebagian atau enggak? Akhirnya para sahabat makan semuanya, kenyang semuanya. Ini termasuk keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan bisa menjadi berkah. Kadang sedikit puas, kadang ada yang banyak gak puas. Pernah gak, Bu? Kadang sedikit itu merasa Masya Allah puas, enak dan lain. Kadang banyak gak puas. Berarti ada yang salah. Kalau sedikit kok ternyata puas, kemudian banyak manfaatnya, maka itu yang namanya berkah.
Tapi sebaliknya kalau banyak kok rasanya nggak puas, kemudian apa? Rasanya kok kurang, rasanya kok nggak enak, berarti ini tidak ini. Jadi Nabi Muhammad SAW lebih mementingkan para sahabat. Para sahabat makan semuanya. Kemudian apa? Setelah itu Nabi Muhammad makan sisa para sahabat Nabi. Kalau kita mau makan nggak sisanya orang? Mau atau enggak? Pemimpin umat, rajanya para raja, Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, makannya sisa. Coba kita itu siapa? Pemimpin? Kita raja? Kita pasti masuk surga? Tidak tahu. Tapi kita nggak mau makan sih. Mau makan sisa? Nanti kena penyakit. Ini Nabi Muhammad SAW. Bahkan guru kami yang mengikuti sifat Nabi Muhammad, yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Dulu kita pas waktu di kuliah. Guru kami pada waktu masa paceklik, Yaman tidak kondusif, ekonomi turun, ekonomi jatuh. Akan tetapi para anak-anak santri itu makannya biasa. Makannya itu kayak hari-hari biasa, kayak nggak ada yang namanya paceklik, makanan nggak ada. Makan biasa, yang biasanya satu piring, ambil satu piring. Yang biasanya kalau umpamah malam roti, makan roti seperti biasa. Akan tetapi apa? Guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahar lebih mementingkan santri. Tidak pengen santri ini kelaparan, tidak pengen santri ini tidak makan. Walaupun beliau nggak makan, nggak ada makanan sedikit pun di rumahnya. Akhirnya nelpon ke dapur. Ibu dapur, bapak dapur, ada nggak sisa-sisa makanan santri? Coba. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kasih sisa, lebih mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, lebih mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Itu yang namanya perjuangan, itu yang namanya pengorbanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya saya katakan pada zaman ini kasih sayang itu sudah mulai luntur. Jangankan antar orang lain, antar keluarga, antar anak dengan orang tua saja kasih sayangnya sudah Kalau orang tua dengan anak, masya Allah, kasih sayang banget sampai berlebihan, ya. Sampai berlebihan. Kalau waktunya ngaji ngantuk, udah biarin aja ngantuk, gak usah ngaji. Kasihan anak saya baru pulang. Ini saking sayangnya tapi salah. Zaman sekarang sudah hilang yang namanya kasih sayang. Anak kepada orang tuanya hilang. Anak seorang orang tua kepada anak kecil sudah hilang. Banyak coba tuh kasus ya. Seorang ibu meninggalkan anak yang kecil, yang masih bayi, banyak nggak beritanya? Banyak nggak? Banyak bu. Seorang ibu nggak mau melahirkan anak, banyak nggak? Coba. Sekarang kasih sayang sudah mulai hilang. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hari raya, anak kecil ini pada bermain semuanya, senang. Yang namanya hari raya, anak-anak kecil mulai zaman dulu sampai sekarang, yang namanya hari raya diberikan baju baru. Makanya istrinya juga senang, anaknya juga senang, keluarganya yang lain senang.
Anak-anak bermain pakai baju baru senang semuanya. Kemudian ada seorang anak yang mana anak ini duduk di pojok. Yang lainnya senang, ini nggak senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu. Akhirnya apa? Didatangi anak itu, hai anak, wahai fulan, wahai anakku, kamu kenapa? Yang lainnya semuanya senang, akan tapi kamu sedih sendiri. Kenapa? Ya Rasulullah, sungguh mereka senang karena apa? Mereka itu ada bapaknya. Mereka pada waktu hari raya diberikan kasih sayang yang lebih oleh bapaknya, diberikan baju baru dan lain sebagainya, disenangkan semuanya. Sedangkan saya, ya Rasulullah, saya sudah tidak punya bapak, ya Rasulullah. Saya sudah tidak punya ibu, ya Rasulullah. Akhirnya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anakku, apakah kamu mau jadi bapakmu namanya Muhammad, saudaramu namanya Fatimah, ibumu namanya Khadijah? Akhirnya anak ini mau ya Rasulullah. Akhirnya dibawa pulang, dimandikan oleh Sayyidah Khadijah, kemudian dipakaikan pakaian yang baru dan lain sebagainya. Saking sayangnya, kemudian anak ini keluar dari rumah Rasulullah sangat bahagia, melebihi bahagianya orang anak-anak yang lain. Kemudian apa? Kemudian diceritakan bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada dirinya, sehingga anak-anak tadi yang bermain, yang awalnya senang tadi, pengen bapaknya meninggal semuanya, pengen ibunya meninggal semuanya, pengen diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melebihi kasih sayang kepada anaknya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat tadi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini adalah keberkahan diturunkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekarang zamannya sudah hebat, zamannya sudah modern, akan tetapi peradaban tidak sehebat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatlu alaikum ayatina, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membacakan ayat-ayat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada umatnya sebagai apa? Sebagai pegangan hidup manusia. Pegangan hidup yang benar itu seperti ini. Pegangan hidup yang benar itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Makanya apa? Ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'an. Kalau umpama bicara Al-Qur'an, mulai dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, ya, sampai dengan Nabi Muhammad itu ada ceritanya. Satu nabi saja, masya Allah, hebatnya minta ampun. Jangankan satu, ada seorang kekasih Allah, wali Allah itu hebat, apalagi nabi. Berapa nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, semuanya dikumpulkan jadi satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini yang saya akan bahas, ya. Nabi Muhammad itu ummi. Nabi Muhammad itu ummi. Apa arti ummi itu? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Oh, Nabi Muhammad bodoh berarti. Oh, jangan salah, ya. Nabi Muhammad itu bukan bodoh. Lalu bapak ada orang mengatakan, oh Nabi Muhammad itu ummi, bodoh, salah. Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis. Kalau pandangan orang sekarang, ada orang gak bisa baca, bodoh. Tapi bukan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sudah terkenal, makanya ini yang pertama itu, ya. Yang pertama, kalau umpama masalah bodoh, nah, Nabi Muhammad sangat cerdas.
Nabi Muhammad itu pemimpin orang kaya. Nabi Muhammad pemimpin orang. Kok bisa saya katakan? Loh, Nabi Muhammad itu kaya raya. Makanya pemimpinnya orang kaya. Nabi Muhammad pas waktu menikah dengan Sayyidah Khadijah, maharnya apa? 100 ekor unta. Nah, 1 ekor unta sekarang kalau 35 juta kali 100 berapa? Ada orang Babedilan maharnya segitu. Nah, 35 juta kali 100 berapa, Bu? Pak? 3 miliar. 3,5 miliar. Ada orang Babedilan maharnya segitu ada? Yang paling kaya pun orang Babedilan ada nggak maharnya segitu? Tidak ada. Berarti apa? Kaya mana, Bu? Rasulullah, Nabi Muhammad, atau orang Babedilan? Kaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dagangan Rasulullah nggak pernah nggak habis. Pemimpinnya orang bisnis itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dagangannya nggak pernah habis, nggak habis. Akhirnya apa? Semua orang iri. Di pasar itu iri. Muhammad ini loh kok dagangannya habis terus, gimana ini? Umpama kita gimana? Udah, sekarang kita semuanya sepakat bahwa apa? Harga kita turunkan semuanya di pasar. Di pasar yang asalnya beras 10.000 diturunkan 5.000. Nabi Muhammad orang cerdas. Akhirnya apa benar? Pagi-pagi di pasar semuanya sepakat diturunkan semuanya. Akhirnya apa? Rasulullah laku atau nggak laku? Awalnya nggak laku. Orang yang umpama saya contoh ya, bawa uang 10.000, bawa uang 100.000, ngerti beras murah yang harganya yang biasanya 10.000 ganti 5.000, kira-kira saya beli banyak atau sedikit? Akhirnya pada pagi itu Rasulullah memang nggak laku, semuanya pada beli yang murah, semuanya habis semuanya di pasar. Yang siang butuh beras nggak? Butuh, datang ke pasar. Beras di pasar sudah nggak ada semuanya, tinggal berasnya lagi. Kalau Rasulullah pingin untung 10 kali lipat pun pasti bisa Rasulullah. Akan tapi apa? Enggak, Rasulullah nggak mau. Harga biasanya 10.000 dijual 10.000, sama-sama habis. Yang untung siapa? Makasna. Makanya ada rumusan harga. Tunggu sekarang muncul apa? Sekarang muncul teori ekonominya. Sebelum itu Nabi Muhammad sudah paham, mau harga diturunkan terserah. Wong namanya orang butuh pasti nanti beli. Itu. Yang lainnya pada rugi, Nabi Muhammad tetap untung. Hebat Nabi Muhammad. Apa yang dipegang? 1, jujur. 2, amanah. Nabi Muhammad jujur, amanah. 2, sikap ini kalau umpama kita bohong, walaupun kita baca itu gak paham artinya. Kalau kadang ada orang baca kok gak paham artinya, orang gila gak, Bu? Orang gila gak, Bu? Baca tapi gak paham artinya. Apa maksud kamu baca itu apa? Gak paham artinya. Gila atau enggak? Ada orang baca maulid, ya ayyuhan rajul ya Nabi salam. Paham artinya enggak? Nah kok dibaca? Gila enggak, Bu? Gila enggak, Bu? Gila enggak, Pak? Gila. Tapi apa? Gila pada kebaikan. Gila kepada Nabi Muhammad. Gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mau saya gak paham, mau saya gak tahu artinya, pokoknya sholawatan ya Nabi ya Nabi gitu. Kalau baca Al-Quran udah gak pakai ditanya, mau paham mau gak paham, yang penting Rasulullah suruh untuk baca Al-Quran. Wa kullu harfin
harfin, ya, setiap satu huruf itu berubah pahala. Udah, gak pakai mau paham mau nggak paham, mau bilang orang gila mau apa, yang penting gila saya itu benar daripada gilanya salah. Bu, ada nggak? Ada orang itu namanya gila apa, Bu? Gila harta. Ada namanya orang itu gila perempuan. Kalau gila sama suami bagus. Kalau gila sama suami, Pak, ada orang gila makan, ada nggak? Ada. Daripada gilanya nggak benar, penting gilanya yang benar. Gilanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gilanya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tanya tadi, pas waktu dikir roti atas paham nggak, Bu? Nggak paham. Tapi apa? Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Dalam Al-Quran tadi apa? Fadkuruni, ingatlah kepadaku, zikir kepada Allah. Azkurkum, maka akan saya ingat kalian semuanya. Kalau sudah diingat Allah, udah aman pokoknya sudah. Kalau sudah diingat presiden, minggir semuanya. Ya. Paham nggak, Bu? Kalau nggak diingat Allah, sampai capek pun kita akan susah. Makanya apa? Zikir tadi Rotibul Atos yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Beliau pertama yang menyandang gelar Al-Attos. Beliau yang pertama menghidupkan kota Quraidah. Beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Beliau mengatakan terakhir, beliau mengatakan sebelum meninggal itu apa? Saya titipkan di dalam wirid Rotibul Atos ini asrar, beberapa rahasia yang mana kalau umpama orang itu dalam hal kesulitan apapun baca Rotibul Atos, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu keistimewaan yang Ibu baca. Alasannya apa? Pokoknya zikir, ingat Allah. Mudah-mudahan kita diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari akhir besok, ya Bu, ya, di hari akhir besok itu kalau kita nggak diingat Allah, kalau kita nggak diingat Allah, kita nggak punya pegangan, kita bingung di hari akhir. Yang mana orang kesana kemari, kemudian yang diceritakan apa? Bahwa matahari itu kayak di atas kepala kita. Jangankan matahari di atas kepala kita, sekarang itu musim panas, gimana rasanya? Panas atau enggak? Pengennya masuk kamar atau di luar aja? Apalagi besok. Udah gak mikir yang namanya, gak ingat sama anaknya sendiri, gak ingat sama orang tuanya sendiri, gak ingat sama orang yang dia cintai, gak ingat. Ingatnya dirinya sendiri, gimana ini saya bisa selamat, gimana ini, kayak orang gila semuanya. Tapi kalau umpama orang ini diingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian saya lanjutkan lagi, fadkuruni bis sholati wat tasbih. Ini penjabarannya agak lama. Fadkuruni bis sholati wat tasbih. Di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan fadkuruni ini ingat kepada Allah ini pas waktu kapan? Maka di dalam tafsir Jalalain bis sholati, pas waktu sholat. Kenapa kok pas waktu sholat, Bu? Soalnya paling repot pas waktu sholat itu ingat Allah. Makanya sering saya ngomong itu ya, seumur hidup kita pernah gak pas waktu sholat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ingat Allah terus? Pernah gak? Sekali saja, pernah gak?
Ah, yang umur 40 tahun pernah nggak sekali saja? Yang umur 50 tahun pernah nggak sekali saja? Ah, belum pernah. Makanya di dalam tafsir itu sholat ketika kita sholat. Kenapa? Karena pas waktu sholat itu orang banyak lupanya kepada Allah. Satu. Yang kedua, di dalam sholat itu semua bacaan zikir itu ada. Takbir ada, tasbih ada, tahmid ada. Kalau diperinci lagi berapa bacaan takbir dalam sholat kita itu? 1 rakaat, 2 rakaat, sholat duhur saja itu berapa? Kalau umpamah 5 waktu itu takbir kita berapa? Banyak. Tasbih kita berapa? Banyak. Tahmid kita, hamdalah kita berapa? Banyak. Kita pas waktu sholat 5 waktu ya kita sujud kepada Allah, menyambungkan diri kita dengan Allah berapa kali? Coba kalau bukan pas waktu sholat kira-kira kita bisa zikir? Ingat gak? Subhanallah 100 kali kuat? Iya, kalau sekarang lagi kuat, imannya lagi kuat-kuatnya. Kalau duduk di sini sekarang imannya lagi kuat. Tapi kalau sudah di rumah, ya. Ini makanya ya. Fadkuruni bis shalah, di dalam wa tasbih wa nahwihi, dan tasbih wa nahwihi dan sepadanya tasbih. Di dalam sholat ada tasbihnya juga dan lain sebagainya. Ketika kita sudah ingat al-qur'um, maka saya akan ingat kepada kalian semuanya. Wa yu'allimukum ma lam takunu washkuruli wa la takfurun. Berakhir perintahnya Allah ketika sudah diutus Nabi Muhammad, kemudian diajarkan untuk membaca Al-Quran, kemudian diajarkan hikmah, kemudian diajarkan untuk menyucikan hati kita, dan lain sebagainya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yang terakhir, washkuruli wa la takfurun, bersyukurlah kalian semuanya kepada Allah. Wala takfurun, dan jangan kalian mengkufuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikasih 100.000 alhamdulillah, yang dikasih 50.000 alhamdulillah, yang dikasih setiap harinya 1 juta alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau umpama semuanya orang kok, makanya orang kaya itu jangan sombong. Dia itu nggak mungkin diaku kaya kalau umpama nggak ada orang miskin. Coba semuanya orang kaya, kira-kira diaku kaya atau enggak? Ya. Makanya orang kaya dikatakan kaya apabila ada orang yang sudah takarannya segitu, alhamdulillah. Yang takarannya segitu, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah saja. Yang penting disyukuri. Waskuruli wa la takfurun. Kalau umpama kita mengkufuri nikmat Allah sudah diberikan, kok malah kita nggak bersyukur, hati-hati. Yang asalnya 100.000 kok nggak bersyukur, ganti sekarang 20.000. Oh, Bu. Nggak mau, makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang lisannya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan hamba-hamba yang selalu kasih sayang kepada yang lainnya,
kasih sayang kepada anaknya, kasih sayang kepada sesamanya, yang mengikuti etika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan keberkahan, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan rezekinya, kemudahan keluarganya, dan lain sebagainya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wa kulliyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.